Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Baca doa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 5. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga negara Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Bacalah teks berikut ini. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela, misalnya. Beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang sesuai dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Sekarang, mari kita jawab latihan berikut tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Misalnya seperti ini. Nomor 1, siapa saja yang harus melestarikan batik? Nomor 2, mengapa kita harus melestarikan batik? Nomor 3, di mana kata batik ditemukan pertama kali? Yang keempat, apa arti dari batik? Sekarang, Ibu mempunyai soal latihan. Mari kita jawab bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita bacakan tadi. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Jawabannya, awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya, berdasarkan area pembuatannya,
motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Pertanyaan nomor 3, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Iya, jawabannya mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan di luar negeri. Pertanyaan nomor 4, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Misalnya seperti ini. Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. Pertanyaan nomor 5, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Misalnya jawabannya seperti ini. Batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Nah, di sini diminta 3 kalimat. Maka, kalau diminta 3 kalimat, satu kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Di sini kita jumpai ada 3 buah tanda titik. Berarti di sini sudah cukup ya anak-anak dengan 3 kalimatnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Iya, arti kata mendunia itu artinya dikenal oleh seluruh dunia. Pertanyaan selanjutnya nomor 7, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Iya, jawabannya kerjasama di bidang budaya. Pertanyaan terakhir, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Iya, jawabannya Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor-impor. Sebagai warga negara, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Berikut kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pertukaran pelajar. Yang ketiga, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Keempat, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Kelima, menyelenggarakan SEA Games. Sekarang, carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut ini. Kerjasama dalam kebudayaan dan tuliskan juga manfaat bagi Indonesia. Nah, Ibu mempunyai alternatif jawabannya. Kerjasama di bidang kebudayaan itu yang pertama mengadakan festival seni. Manfaat bagi Indonesia yang pertama untuk memamerkan seni asli Indonesia. Yang kedua untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Yang ketiga dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kerjasama dalam bentuk kebudayaan yaitu yang keduanya
memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya bagi Indonesia yaitu memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Yang terakhir, kerjasama di dalam kebudayaan yaitu menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya bagi Indonesia yang pertama, memperluas target penonton film dari Indonesia. Yang kedua, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film. Yang terakhir, manfaatnya dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Setelah ini, kita akan membuat poster tentang ajakan untuk mencintai produk Indonesia. Poster adalah ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Macam-macam poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga ini berisi berupa suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian poster pendidikan untuk menyampaikan suatu pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, ajakan untuk giat belajar. Yang ketiga, poster kegiatan untuk menyampaikan sebuah informasi tentang kegiatan. Yang keempat, poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat tentang program baru yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, tentang poster hemat energi. Terus, poster tentang ajakan untuk menggunakan masker dengan benar. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke langkah-langkah membuat poster. Itu yang pertama, tentukan topik atau tema dan tujuan pembuatan poster. Yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, menarik, serta kata-katanya itu mempengaruhi si pembaca dan kalimatnya mudah dipahami. Yang ketiga, beri gambar yang menarik dan warnai dengan warna yang mencolok. Nah, yang terakhir, tempelkan di tempat-tempat yang banyak dilalui banyak orang. Nah, sekarang saatnya kalian membuat poster tentang mencintai produk Indonesia. Dan Ibu mempunyai beberapa contohnya, seperti bisa anak-anak Ibu perhatikan pada video ini. Jangan lupa gunakan kata-kata yang singkat, jangan terlalu panjang, tetapi pesannya tersampaikan dan disertakan dengan gambar dan warna yang mencolok agar lebih menarik. Selamat mencoba anak-anak Ibu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa lebih memahaminya dengan membaca buku lagi di rumah. Dan untuk bagi yang tidak mengerti, bisa diputar-putar lagi video ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.